Pemirsa, pemerintah akan memberlakukan kebijakan kenormalan baru atau new normal di tengah pandemi COVID-19. Salah satu yang akan menjadi fokus utama adalah dunia pendidikan. Lalu bagaimana skema dan juga aturan normal baru dalam dunia pendidikan? Seberapa siapkah daerah dalam menerapkan kebijakan baru ini? Kita akan membahasnya bersama Evi Mulyani, Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud. Bu Evi, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Memasuki era normal baru, sementara kondisi pandemi kita belum juga reda atau surut begitu. Ini yang selalu menjadi kekhawatiran banyak pihak termasuk para orang tua. Dari sisi dunia pendidikan, bagaimana skema dan juga metodenya? Persiapannya seperti apa sehingga siswa dan juga para murid ini bisa bersiap untuk menghadapi ini? Baik, selamat sore Mbak Popi, salam kenal. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya ingin mengklarifikasi terlebih dahulu Mbak Popi, bahwa dimulainya tahun ajaran baru tidak sama artinya dengan kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah atau pembukaan sekolah. Ini seringkali menjadi rancu, banyak yang mengartikan bahwa tahun ajaran baru itu sama dengan kegiatan belajar mengajar tatap muka atau pembukaan sekolah. Nah, itu tidak benar. Jadi tahun ajaran baru yang dimaksud adalah dimulainya tahun pelajaran baru 2020-2021. Sehingga kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah itu tidak akan serta-merta mulai dilakukan begitu tahun ajaran baru dimulai bulan Juli 2020. Artinya bahwa tahun ajaran baru 2020-2021 itu dimulai pada Senin ketiga Juli tahun ini, tetapi metode pembelajaran akan sangat tergantung perkembangan kondisi. Baik, jadi saya konfirmasi lagi Bu Evi bahwa pembukaan tahun ajaran baru ini berbeda dengan proses belajar mengajar dengan era new normal yang kita terapkan, begitu ya? Dapat saya sampaikan kembali Mbak Popi bahwa yang dimaksud dengan tahun ajaran baru ini berbeda dengan pembukaan sekolah. Baik. Jadi tahun ajaran barunya ini dimulai pada Senin ketiga Juli, itu memang kebiasaan kita setiap tahun, tetapi sekali lagi bahwa bukan serta-merta artinya sekolah akan dibuka. Baik. Gitu. Baik. Saat ini dapat saya sampaikan juga bahwa kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentunya terus melakukan analisis, kajian yang komprehensif, akuntabel, tentunya dengan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk juga dengan gugus tugas nasional COVID-19. Kami mengambil pendekatan yang tentunya sangat memprioritaskan kesehatan dan keselamatan guru, siswa, insan pendidikan, dan orang tua. Oke, baik. Lalu skema dan juga metodenya seperti apa Bu yang akan dipilih ini untuk diterapkan oleh Kemendikbud? Secara real dan juga teknisnya seperti apa nanti? Baik, yang pertama saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah melakukan sekali lagi banyak kajian, analisis berbagai alternatif terbaik untuk kondisi kita saat ini. Apabila kita sama-sama cermati, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan sebenarnya prioritas ulang dalam kebijakan serta alokasi sumber daya sebenarnya dalam menghadapi pandemi. Pembatalan ujian nasional, kemudian penyesuaian ujian sekolah, penerapan pembelajaran jarak jauh, dan proses pendaftaran siswa secara online merupakan kebijakan yang disesuaikan. Pertama, dengan pembatalan ujian nasional tahun 2020, maka keikutsertaan dalam ujian nasional ini kan tidak menjadi syarat kelulusan sekolah atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penyesuaian ujian sekolah, yaitu untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan. Selanjutnya, ujian sekolah tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh, Mbak Popi. Dan tentunya bagi sekolah yang belum melaksanakan ujian sekolah, dapat menggunakan nilai 5 semester terakhir untuk menentukan kelulusan siswa. Nah, kemudian terkait dengan belajar dari rumah ditetapkan sebagai kebijakan nasional. Dan saat itu, kalau kita ingat kembali ya di awal lalu, kerangka peraturan dibuat bahkan jauh sebelum perusahaan-perusahaan menerapkan bekerja dari rumah. Dan terkait pembelajaran jarak jauh ini, berbagai alternatif telah diterapkan melalui sistem pembelajaran online base, kemudian dari televisi atau radio base seperti itu. Dan untuk pembelajaran jarak jauh, ini lebih berfokus untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Jadi tidak terbebani tuntutan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Terkait dengan aktivitas dan tugas pembelajaran dapat bervariasi antar siswa. Tentunya sesuai dengan
minat, kemudian kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan, akses atau fasilitas belajar di rumah. Oke. Dan apabila kita, boleh saya mungkin sedikit menambahkan Mbak Popi, jadi kalau misalkan kita bicara seperti apa atau skema metodenya bagaimana, dapat saya sampaikan 3 poin. Yang pertama bahwa sekali lagi untuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, kita mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019, ini memang spesifik terkait penerimaan peserta didik baru. Kemudian kami sudah menerbitkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020, ini terkait dengan pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19, yang juga menekankan penerimaan peserta didik baru atau PPDB secara daring. Oke. Kemudian apabila Baik. PPDB ini tidak dimungkinkan secara daring, maka mekanisme PPDB harus mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19, termasuk tentunya mencegah berkumpulnya siswa dan orang tua secara fisik. Oke, Bu Epi, ini dialognya masih banyak sebenarnya yang harus kita bahas karena ini menarik sekali, mengingat banyak sekali kekhawatiran orang tua dan juga informasi yang rancu soal tahun ajaran baru dan juga proses belajar mengajar menuju new normal ini. Nanti kita akan membahasnya mungkin di lain kesempatan. Bu Evi, terima kasih bergabung bersama kami. Evi Mulyani, Kepala Biro Kerjasama dan juga Hubungan Masyarakat Kemendikbud. Pemirsa, kami akan kembali usai news update sesaat lagi.